Hai semuanya, sekarang saya akan menjelaskan mengenai zona-zona laut, tetapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Desti Mangimbolude dengan NIM 230511015. Zona laut yang akan saya bahas itu terbagi atas 3, yaitu yang pertama berdasarkan kedalamannya, yang kedua berdasarkan letaknya, yang ketiga zona laut Indonesia. Berdasarkan kedalamannya, yang pertama zona litorial. Zona litorial adalah wilayah laut yang terletak di antara garis pasang dan garis surut dengan kedalaman 0 meter. Zona laut ini disebut juga sebagai zona pesisir pantai. Zona litorial kering pada saat air laut mengalami pasang surut, tetapi tergenang ketika pasang naik yang menyebabkan watas wilayah tidak nyata atau pasti. Spesies hewan yang mendiami zona litorial seperti udang, bintang laut, kerang, kepiting, dan lain-lain. Yang kedua, zona neritik. Zona neritik adalah wilayah perairan dangkal yang letaknya wilayahnya dekat pantai mulai dari batas pasang surut terluar sampai kedalaman 200 meter. Zona neritik disebut pula zona sublitoral. Wilayah ini sangat penting sebab memiliki potensi ikan laut yang banyak. Zona ini mendapat sinar cahaya matahari yang cukup, sehingga kaya akan oksigen, sehingga cocok menjadi habitat berbagai jenis biota laut dan suburnya organisme laut seperti plankton dan ubur-ubur. Yang ketiga, zona batial. Zona batial disebut juga laut dalam. Zona ini memiliki kedalaman lebih dari 200 meter sampai 2000 meter. Wilayah zona batial tidak bisa ditembus oleh sinar cahaya matahari. Sedikitnya tumbuhan laut yang hidup dan beberapa hewan tinggal di zona ini seperti hiu, paus, cumi-cumi, dan gurita. Yang keempat, zona laut abisal. Zona laut abisal adalah wilayah laut dasar kedalamannya ini lebih 2000 meter. Zona ini disebut juga dengan laut sangat dalam. Tekanan air lautnya sudah besar. Untuk bisa menjelajahi zona ini memerlukan kapal selam khusus. Temperaturnya sangat dingin sebab sudah tidak ada cahaya matahari yang masuk. Kondisinya yang gelap, hanya sedikit hewan yang bisa hidup seperti anglerfish, dan beberapa hewan laut lainnya bisa mengeluarkan cahaya. Berikut berdasarkan letaknya, yang pertama laut pedalaman. Laut pedalaman merupakan laut yang terletaknya menjorok ke pedalaman. Laut ini tidak dipengaruhi oleh arus samudera dan tidak mengalami proses pasang surut. Yang kedua, laut pertengahan atau continental sea merupakan laut yang berada di tengah-tengah benua. Yang ketiga, laut tepi atau marginal sea merupakan laut yang terletak di landas benua serta memiliki hubungan bebas dengan samudera. Inilah yang menjadikan arus tepi selalu dipengaruhi oleh arus samudera. Yang ketiga, zona laut Indonesia. Yang pertama, zona teritorial. Zona teritorial merupakan garis kayal yang memiliki jarak sekitar 12 mil dari garis dasar laut lepas. Suatu negara dapat berdaulat penuh hingga mencapai batas teritorial. Akan tetapi, negara tersebut juga berkewajiban terhadap penyediaan alur pelayaran baik di bawah maupun permukaan laut. Yang kedua, zona landas kontinen. Baik secara geologi maupun morfologi, zona ini merupakan lanjutan dari suatu benua di mana kedalaman lautnya mencapai 150 meter. Kenapa Indonesia memiliki zona landas kontinen? Hal itu dikarenakan negara kita terletak di antara dua benua kontinen, yaitu Asia dan Australia. Dan yang ketiga, zona ekonomi eksekutif atau ZEE. Zona ekonomi eksklusif merupakan jalur perairan laut yang memiliki lebar 200 mil dari garis dasar ke laut terbuka. Dengan zona ini, maka dalam pemanfaatan sumber daya laut, Indonesia mendapatkan kesempatan yang pertama. Pengukuhan zona tersebut telah diumumkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. Berikut adalah sumber-sumber yang saya pakai. Itu yang pertama gramedia.com dan detik.com. Thank you.